Ketika Tuhan Yesus memberitahu kita di tempat tersembunyi, haruskah kita menyatakannya dan memberitakannya? Kita harus menyatakannya secara terang-terangan. Jika kita mendengar suara lembut tentang Tuhan Yesus, haruskah kita berani mengatakannya? Kita harus berani mengatakannya. Karena Tuhan berkata kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita harus dinyatakan. Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus berkata demikian kepada Paulus. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi nanti. Pada waktu itu engkau harus memberi kesaksian tentang hal-hal ini. Segala firman Tuhan, kita harus berani nyatakan. Mengapa firman Tuhan harus kita beritakan? Karena firman Tuhan ditujukan agar umatnya diselamatkan. Kita tidak boleh tidak mengatakannya. Hanya karena takut menghadapi penderitaan akibat mengatakannya. Tidak, kita harus tetap mengatakannya. Saudara-saudari, ingatlah dalam Wahyu, Kristus berbicara kepada Yohanes sang penulis dan memerintahkan Yohanes menulis surat kepada ketujuh jemaat. Setiap kali ia berbicara, ia selalu menyebutkan kondisi masing-masing jemaat. Bahkan pada akhirnya ia berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perhatikanlah baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada Yohanes saat itu. Semuanya telah dinyatakan sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi di sini Tuhan berkata, murid tidak akan bernasib lebih baik daripada gurunya. Hamba tidak akan bernasib lebih buruk daripada tuannya. Nasib murid sama seperti gurunya. Nasib hamba sama seperti tuannya. Itu sudah cukup. Di sini murid adalah kita, sedangkan guru dan tuannya adalah Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, bahkan kepala rumah tangga sendiri dicela sebagai Beelzebul. Apalagi anggota keluarganya, hanya bisa dikatakan bahwa Kristus itu kudus. Namun tetap saja dicela sebagai iblis. Kalau begitu, apalagi tubuh Kristus, jemaatnya? Karena itulah janganlah takut kepada mereka. Karena segala sesuatu yang disembunyikan, pasti akan tersingkap. Rahasia yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui orang. Jadi janganlah takut kepada mereka. Bagaimanapun kita menyembunyikannya, pasti akan diketahui orang. Rahasia Tuhan harus dinyatakan dengan berani. Apa yang kukatakan kepadamu di tempat gelap, katakanlah di tempat terang. Apa yang kamu dengar berbisik, nyatakanlah dari atas atap rumah. Tentang Injil Tuhan, segala sesuatu yang kita pahami, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita, nyatakanlah dengan berani. Setelah kita mengatakannya, kita pasti akan mengalami penderitaan. Namun, janganlah takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa di dalam Gehena. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam Gehena. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang? Namun tanpa izin Bapa kamu, seekor pun tidak jatuh ke tanah. Dan bahkan rambut kepalamu pun semuanya telah dihitungnya. Jadi janganlah takut, karena kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika kita berani memberitakan kabar tentang Kristus, kita pasti akan menderita karena memberitakan kabar tentang Kristus. Namun Tuhan menjamin bahwa jika Bapa tidak mengizinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu. Memberi kesaksian dengan berani untuk Injil Tuhan. Seperti yang saudara-saudari baca dalam Kisah Para Rasul. Pada masa Kisah Para Rasul, imam kepala waktu itu, dan para pemimpin Sanhedrin berkata, bukankah kami telah melarang keras kamu untuk mengajar dalam nama Yesus, dan tidak boleh mengatakan apa-apa dalam namanya? Mengapa kamu tidak taat? Petrus dan yang lain menjawab, lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang Allah nyatakan kepada kita, kita wajib. Tidak usah dikatakan lagi bahwa kalian telah menyalibkan Yesus. Allah telah membangkitkannya. Meskipun pada waktu itu orang-orang melarang mereka untuk tidak menyebut nama Yesus lagi. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Justru berani mengatakan. Begitu beraninya mereka berkata. Akhirnya mereka dibawa ke penjara. Apakah mereka tidak menyangka bahwa malaikat segera datang menyelamatkan mereka dari penjara? Artinya Tuhan menyuruh kita. Kita harus berbicara. Jangan diam. Juye pernah, ketika bersama murid Yohanes di Korintus, berkata kepadanya, jangan diam, jangan berhenti berbicara. Sebab di kota ini banyak orang yang menjadi milikku. Katakanlah, jangan takut, jangan diam. Aku akan menyertai engkau. Sebab di kota ini banyak orang yang menjadi milikku. Lalu Paulus tinggal di kota Korintus selama lebih dari setahun. Dengan tekun memberitakan kebenaran. Katakanlah, jangan diam. Dan dengan sepenuhnya menyampaikan segala sesuatu tentang Tuhan. Entah mereka mau mendengar atau tidak. Biarkan mereka. Inilah yang harus dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Terhadap segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus mengatakannya. Dan memuliakan Bapa kita, Tuhan. Amin.